Semuanya, saya mahasiswi program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi analisis mikroba pada mata kuliah mikrobiologi dasar. Analisis mikroba dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kuantitatif mikroorganisme, dan yang kedua adalah analisis kualitatif mikroorganisme. Kita akan mulai dari yang pertama. Analisis kuantitatif mikroorganisme dibagi dalam beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode mikroskopik. Metode hitungan mikroskopik merupakan metode yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena metode hitungan mikroskopik adalah merupakan dengan tingkat ketelitian yang paling tinggi. Metode ini merupakan metode yang paling cepat. Kenapa? Karena metode ini menghitung langsung bakteri menggunakan mikroskop. Beberapa cara yang dilakukan dalam metode hitungan mikroskopik yaitu: pertama, metode Petrov-Hauser. Metode ini merupakan hitungan mikroskopik dilakukan dengan bantuan kotak-kotak skala, di mana dalam setiap ukuran skala seluas 1 mm persegi terdapat 5 buah kotak besar dengan luas 0,04 mm persegi. Dalam setiap kotak besar terdiri dari 16 kotak-kotak kecil. Jumlah sel per mililiter sampel dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah sel per mililiter sampel sama dengan jumlah sel per kotak besar kali 1 per 0,02 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan jumlah sel per kotak besar kali 1,25 kali 10 pangkat 6. Petrov-Hauser memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel mikroba yang telah mati tidak dapat dibedakan dengan sel-sel yang masih hidup. Karena itu, keduanya tetap terhitung. Dan yang kedua, sel-sel berukuran kecil sukar dilihat di bawah mikroskop sehingga kalau tidak teliti tidak terhitung. Dan yang ketiga, untuk mempertinggi ketelitian, jumlah sel di dalam suspensi harus cukup tinggi, minimal untuk bakteri 106 sel per mililiter. Metode Breed. Yang kedua, metode mikroskopik yang berikutnya adalah metode Breed. Metode Breed merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah yang tinggi. Misalnya, susu yang diperoleh dari sapi yang terkena mastitis. Mastitis merupakan penyakit infeksi yang menyerang kelenjar susu sapi. Cara ini merupakan suatu cara yang cepat untuk menghitung bakteri langsung menggunakan mikroskop. Dalam metode Breed, luas areal pandang mikroskop yang akan digunakan harus dihitung terlebih dahulu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengukur diameter areal pandang menggunakan mikrometer, yang dapat dilihat melalui lensa minyak emersi. Mikrometer yang digunakan adalah mikrometer gelas, objek yang mempunyai skala terkecil 0,01 mm. Areal pandang mikroskop biasanya mempunyai ukuran 14-16 skala, atau 0,14 sampai 0,16 mm. Tetapi beberapa mikroskop mempunyai ukuran diameter areal pandang lebih dari 0,18 mm. Luas areal pandang mikroskop dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah bakteri per areal pandang mikroskop dihitung dengan rata-rata pengamatan areal pandang. Jumlah areal pandang yang harus diamati tergantung dari jumlah rata-rata bakteri per areal pandang dan ditentukan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu metode hitungan Cowan. Prinsip dari metode hitungan Cowan adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Metode ini yang paling sering digunakan karena merupakan metode yang paling cepat dalam menentukan jumlah zat training dengan alasan yang pertama, hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung. Beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus, dan yang ketiga dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari satu sel mikroba yang mempunyai penampakan spesifik. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode hitungan Cowan yaitu yang pertama, pengenceran. Bahan pangan diperkirakan mengandung lebih dari 300 sel mikroba per mililiter, per gram, atau per sentimeter permukaan. Memerlukan perlakuan pengenceran sebelum ditumbuhkan pada medium agar dalam cawan Petri, sehingga setelah inkubasi akan dibentuk koloni pada cawan tersebut dalam jumlah yang dapat dihitung. Pengenceran biasanya dilakukan secara desimal yaitu 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Cara metode hitungan Cowan yang berikut merupakan cara pemupukan. Prinsip metode hitungan Cowan sebagai berikut. Jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar,
maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Pengenceran yaitu yang pertama metode tuang atau pour plate dari pengenceran, dan yang kedua metode permukaan atau surface atau pour place. Cara menghitung koloni pada cawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 dan 300. Yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan koloni yang besar di mana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, suatu deretan rantai atau koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung sebagai satu koloni. Contohnya, penetapan jumlah mikroba pada susu. Pengenceran awal 1:10 atau 10⁻⁻1 dibuat dengan cara mengencerkan 1 ml susu ke dalam 9 ml larutan. Pengenceran dilanjutkan ke pengenceran yang lebih tinggi. Jika setelah inkubasi diperoleh 60 atau 64 koloni masing-masing pada cawan duplo pada pengenceran 10⁻⁴, maka jumlah koloni dapat dihitung sebagai berikut, atau 1 ml larutan dianggap mempunyai berat 1 gram. Yang ketiga, metode tetes atau droplet. Bahan pemeriksaan yang telah dibuat homogen sebanyak 0,01 sampai 0,1 ml diletakkan pada medium lempeng agar yang telah dikeringkan lebih dahulu dengan menggunakan pipet 0,1 ml atau 0,2 ml posisi vertikal, sehingga ujung pipet tidak menyentuh permukaan medium tetapi tetesannya menyentuh permukaan medium. Dibiarkan menyebar sendiri pada permukaan medium. Biarkan pada suhu kamar sampai bagian cairan teresap semua ke dalam medium agar. Medium lempeng agar dieramkan dengan posisi terbalik. Sesudah waktu pengeraman, jumlah koloni yang tumbuh dihitung. Jumlah koloni yang diperoleh dikalikan dengan pengencerannya. Misalnya apabila bahan yang diperiksa sebanyak 0,05 ml, maka jumlah koloni adalah jumlah koloni yang diperoleh kali 20 atau kali 1 per faktor pengenceran. Metode Most Probable Number atau MPN. Berbeda dengan metode cawan yang di mana digunakan medium padat atau agar, dalam metode MPN digunakan medium cair di dalam tabung reaksi, di mana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu yang ditumbuhi oleh mikroba setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Pengamatan tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas di dalam tabung untuk mikroba pembentuk gas. Contohnya, suatu bahan pangan dilakukan pengenceran secara desimal. Dari masing-masing pengenceran dimasukkan 1 ml ke dalam tabung yang berisi luktosa broth dan tabung durham. Untuk setiap pengenceran digunakan 3 seri tabung setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Dilihat tabung yang positif, yaitu tabung yang ditumbuhi mikroba yang dapat ditandai dengan terbentuknya gas di dalam tabung durham. Misalnya, pertama pada pengenceran 10⁻2, ketiga tabung menghasilkan pertumbuhan positif. Pada pengenceran 10⁻3, dengan 2 tabung positif. Pada pengenceran 10⁻4, 1 tabung positif. Pada pengenceran 10⁻5 tidak ada tabung yang positif. Jika kombinasi tabung yang positif menjadi 3, 2, 1, 0, dan jika diambil 3 pengenceran yang pertama, kombinasinya adalah 3, 2, 1, setelah dicocokkan dengan tabel MPN, hasilnya sebagai berikut. Yang kedua, analisis kualitatif mikroorganisme. Dalam analisis kualitatif mikroorganisme, terdapat tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap perbanyakan atau enrichment, yaitu memperbanyak jumlah bakteri yang akan diuji, sedangkan bakteri lainnya dihambat pertumbuhannya. Jika diperlukan, tahap ini dapat dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pre-enrichment dan enrichment. Kedua, tahap seleksi, yaitu menumbuhkan pada medium seleksi sehingga koloni bakteri yang akan diuji mudah diisolasi. Yang ketiga, tahap isolasi, yaitu memisahkan bakteri yang akan diuji dan mikroba lainnya. Yang keempat, identifikasi primer, yaitu membedakan bakteri yang diuji dari bakteri-bakteri lainnya yang sifat-sifatnya sangat berbeda. Yang kelima, identifikasi lengkap, yaitu membedakan bakteri yang diuji dari bakteri-bakteri yang lainnya yang sekelompok dengan sifat-sifat yang hampir sama, seperti uji serologi dan uji biokimia. Uji serologi adalah membedakan bakteri berdasarkan sifat-sifat antigenetiknya.
Bersamaan dengan uji serologi, dapat dilakukan uji biokimia untuk memperkuat identifikasi tersebut. Sekian materi pembahasan analisis mikroba dari saya. Terima kasih.